Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini kita akan membahas atau belajar bersama mengenai metode penelitian etnomusikologi menurut Shin Nakagawa. Baik, selamat datang di Coin the Volley, pojok kegilaan. Spesial berbagai macam buku karya Yovie Irfan Vivian. Dan buku pertama yaitu Sumia Handbook. Buku keduanya Hadi dengan judul Teori Musik Barat 1. Di buku ketiganya ada Teori Musik Barat 2. Dan menarik sekali untuk buku keempatnya yaitu dengan judul Tuts Hitam Putih Piano Klasik. And then untuk karya buku kelimanya yaitu Habitus Musical. Dan inilah penampakan karya buku dari Yovie Irfan Vivian. Tunggu apa lagi? Seperti kata pepatah, uang akan habis tapi ilmu tidak pernah habis. So, isi waktu kalian dengan banyak membaca. Bagi yang tadi silahkan pesan di kolom komentar di YouTube atau bisa langsung hubungi via Instagram dan Facebook Yovie Ochi. Terima kasih. Shin Nakagawa itu profesor dari Universitas Seni Kyoto, tapi ketika dilihat dari pendidikannya, S2-nya bukan dari etnomusikologi malah, tapi dari musik barat. Nah, tapi sekarang sudah jadi profesor gitu, berarti udah S3. Nah, lalu mulai tertarik musik tradisi, khususnya Indonesia, yaitu gamelan, mendirikan kelompok karawitan di Jepang bernama Dharma Budaya dan Margasari. Menurut teman saya, Shin Nakagawa pernah juga ke Indonesia, tepatnya di Jogja. Beliau ngajar di ISI Yogyakarta. Seperti itu. Nah, Shin Nakagawa melihat bahwa banyak tafsiran mengenai musik etnis. Ini dari buku Shin Nakagawa yang judul bukunya adalah Musik dan Kosmos, sebuah pengantar etnomusikologi. Nah, di dalam bukunya itu dikatakan bahwa misalnya orang Jawa menyebutkan musik etnis adalah musik daerah di luar Pulau Jawa. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa bagi orang Jepang, musik etnis artinya musik bangsa-bangsa di luar musik barat. Nah, dari kedua pernyataan ini, apakah benar atau salah? Ya, bisa benar dan bisa salah. Benarnya karena fokus ke musik etnis. Salahnya karena apa? Karena masih belum memiliki definisi yang jelas apa itu musik etnis. Sehingga Shin Nakagawa mengatakan bahwa musik etnis adalah semua musik yang ada di seluruh dunia, apapun itu. Nah, logika dari Shin Nakagawa sendiri mengatakan bahwa semua musik dapat disebut juga dengan musik etnis. Namun saat ini muncul musik internasional. Apa itu musik internasional? Musik internasional adalah musik yang tidak mempunyai latar belakang suatu etnis, yaitu etnis internasional. Musik muncul karena pengaruh teknologi, misalnya musik populer. Tapi dipikir lagi, teknologi pun merupakan budaya dari barat. Bahkan menurut Kuchoro Ningrat, teknologi merupakan salah satu unsur budaya. Nah, jadi objek penelitian etnomusikologi adalah semua musik yang ada di dunia. Tadi banyak orang berpikir bahwa ini loh punya gue etnis, ini loh punya saya yang etnis paling etnis. Enggak.
kata Kunchoro, kata Shinakagawa, semuanya etnis kok, semua alat musik etnis kok. Meskipun muncul musik internasional yang tidak berlatar etnis internasional, musik ini muncul karena adanya teknologi, misalnya musik populer. Tapi dilihat dari teknologi itu sendiri, teknologi juga salah satu unsur dari budaya. Jadi objek penelitian etnomusikologi apa? Ya semuanya menurutku menurut Shinakagawa bisa semuanya bisa menjadi penelitian etnomusikologi. Tapi ingat, ini menurut Shinakagawa. Karena nanti beda etnomusikolog, beda juga pendapatnya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam penelitian etnomusikologi menurut Shinakagawa perlu diperhatikan teks dan konteks. Penelitian etnomusikologi itu ada teks, dikatakan kejadian akustika. Maksudnya apa? Bisa melodi, ritme, tempo, warna nada, karakteristik nada, dan lirik. Nah, konteksnya apa? Konteksnya suasana. Suasananya seperti apa? Keadaan yang dibentuk oleh masyarakat pendukung musik tersebut. Jadi etnomusikologi tidak serta-merta meneliti musiknya saja, juga tidak serta-merta konteksnya saja, tapi keduanya itu harus di-blended, harus digabungkan. Itulah etnomusikologi. Karena kalau musiknya saja bisa jadi musikologi, kalau konteksnya aja bisa jadi antropologi atau sosiologi. Nah, etnomusikologi adalah mixnya dari teks dan konteks. Nah, dari keadaan yang dibentuk oleh masyarakat pendukung musik tersebut, apa aja sih yang bisa dilihat? Nah, salah satunya menurut Shinakagawa bisa dilihat dari fungsi dan makna musik tersebut. Nah, penelitian lapangan dari etnomusikologi itu dilakukan oleh turun ke lapangan atau field research. Nah, field research ini seorang peneliti itu disebut outsider, dan insider itu sendiri adalah pemilik kebudayaan. Ingat, dalam kitab penelitian lapangan seorang peneliti disebut outsider dan pemilik kebudayaannya disebut insider. Nah, ini contoh aja. Ada Clifford dan Hildred Gertz. Mereka orang luar, mereka datang ke Bali untuk penelitian. Mereka meneliti apa? Meneliti sabung ayam. Ketika mereka datang, apa yang terjadi? Mereka ditolak oleh orang-orang Bali. Karena apa? Ya, mereka berbeda dengan orang Bali. Tetapi karena sering pasangan ini datang ke sabung ayam itu, lama-lama atau suatu saat ketika ada polisi adat Bali, ini gambarnya cuma mewakili aja ya, bukan berarti polisi di Bali seperti ini, adat Bali seperti ini, bukan. Ini hanya contoh ilustrasi gambarnya saja. Tapi kalau udah terlalu lama si pasangan ini sering menonton sabung ayam, ketika ada polisi adat di Bali, mereka menangkap para orang-orang yang ikut sabung ayam. Awal mulanya ya biasa aja, lihat, oh ternyata ada polisi adat menangkap orang-orang Bali yang sedang sabung ayam. Lama-lama lihat lagi, dan akhirnya suatu saat karena terlalu sering melihat kejadian itu, kedua pasangan Gertz ini ketika ada polisi Bali atau polisi adat, mereka ikut berlari bersama warga. Nah, dari sini yang tadinya Clifford dan Hildred Gertz ini adalah orang luar yang ditolak oleh orang-orang Bali yang sedang melakukan sabung ayam. Ketika ada polisi adat datang, mereka berdua hanya melihat. Lama-lama karena terlalu sering mereka mengikuti tindakan dari orang-orang Bali yang sedang sabung ayam. Ketika ada polisi adat Bali datang, yaitu ikut berlari. Dari sini apa? Mereka bisa diterima oleh warga sekitar atau warga-warga Bali yang ada di sana. Nah,
Di sini saya ingin menekankan bahwa outsider harus bisa menjadi insider. Minimal apa? Diterima oleh insider. Dan jangan lupa, ketika sudah menjadi insider, kita harus mengetahui posisi kita menjadi outsider. Nah, kenapa? Outsider harus bisa menjadi insider. Agar apa? Agar tidak ada kesulitan dalam mencari data di lapangan. Agar apa lagi? Agar tidak subjektif data menurut outsider, tapi menurut benar-benar data di lapangan. Bukan menurut gue. Gitu. Guenya ini peneliti ya misalnya. Nah, outsider yang sudah memposisikan menjadi insider harus kembali ke posisinya, yaitu outsider, untuk lebih objektif pemakluman data seperti insider. Maksudnya seperti apa? Misalnya karena saya sudah terlalu lama misalnya di daerah A memain musik sambil makan darah misalnya. Karena saya sudah lama tinggal di sana, lama meneliti bersama teman dan menjadi keluarga di sana, bahkan diangkat menjadi anak angkat. Ketika saya melihat hal itu, oh yaudah biasa aja. Tapi awal mulanya ketika kita menjadi outsider, melihat itu awal mulanya, wih kok kayak gitu ya, main musik sampai minum darah gitu. Misalnya kita kaget, kita bertanya-tanya, tapi kita lama ada di daerah tersebut, penelitian tersebut, lama-lama menganggap hal itu udah biasa. Nah, ini yang nggak boleh. Outsider ketika menjadi insider harus kembali lagi menjadi outsider lagi. Nah, outsider yang sudah memposisikan menjadi insider tetap harus mengolah data untuk dipublish atau tidak. Karena etnomusikologi berbicara mengenai budaya, perlu pemahaman dari peneliti untuk data-data yang boleh atau tidak boleh dipublish oleh insider. Intinya kita harus mengerti batasan-batasan budaya setempat. Saya mengingat ada teman saya yang meneliti di IKN, sekarang IKN ya, IKN mengenai mantra ya, dari sastra Indonesia. Tadinya dia boleh datang mengikuti ritual pembacaan mantra-mantra, dia boleh rekam. Udah lanjut sebab satu proposal. Nah, ketika mau dipublish istilahnya ya, tanda kutip dukunnya atau kepala upacaranya mengatakan bahwa kamu boleh merekam, kamu boleh meneliti, tapi nggak boleh dipublish karena ini milik kami. Nah, jadi mahasiswa ini bingung, waduh gimana ya, padahal udah mau selesai. Sebaiknya seorang peneliti harus bertanya di awal apa yang menarik, ada apa kejadian ini, bagaimana segala macam. Ketika sudah ditanyakan semuanya, dan jangan lupa apakah ini boleh dipublish atau boleh dijadikan penelitian yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan Shinagawa mengenai teks dan konteks, insider, outsider, dan penelitian etnomusikologi. Sebetulnya masih banyak lagi penjelasan menurut Shinagawa, tapi untuk berikutnya bisa kita sambung di video yang akan saya buat atau video-video berikutnya mengenai Shinagawa atau beberapa etnomusikologi mengenai pendapat-pendapatnya dari etnomusikolog mengenai penelitian lapangan atau metode penelitian lapangan dari etnomusikolog. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.